Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Hanim. Saya guru mata pelajaran geografi di MAN 1 Kota Malang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 2 Kemenak di LP3 Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan Geografi dengan nomor peserta 2850250246049. Hari ini 5 Desember 2023 saya akan melakukan uji kinerja dengan tema pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar siang ini? Coba sih kita jargon dulu ya, jargon kelas dulu. 11C. Muda, beda, berbahaya. Tepuk tangan buat semuanya. Oh iya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Mas Faik. Terima kasih, semoga doa kalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini pengen ngabsen sih. Siapa yang nggak hadir hari ini? Oke ya, kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Begitu dampak dan permasalahannya. Tapi sebelumnya kita akan bahas tentang materi kemarin. Materi kemarin tentang flora dan fauna Indonesia. Gua mau nanya sih, apa sih faktor yang menyebabkan persebaran fauna di Indonesia? Ayo siapa angkat tangan? Ya. Dan iklim dan tanah yang super tepat sekali. Lanjutnya satu lagi, apa sih flora endemik di Indonesia itu? Apa ya? Ada yang pernah banget itu anggrek hitam di Papua sama bangkai yang banyak di Sumatera. Oke, anggrek hitam di Papua dan bunga bangkai di Papua. Kalian? Oke, kita akan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah mempelajari tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia, dampak dan permasalahannya. Nah, dari sini tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk melalui PBL. Jadi kita ada problem dari situ. Pengelolaan itu mesti ada problem, ada dampaknya. Pengelolaan sumber daya alam, apalagi sumber daya alam Indonesia itu kaya banget, ya kan? Kemudian dengan nanti problem based learning, kalian bisa menunjukkan sebaran sumber daya alam Indonesia dengan benar. Dan dari situ melalui pembelajaran problem based learning, kalian bisa menganalisis pengelolaan sumber daya alam, dampak dan permasalahannya dengan benar. Oke, manfaat dari ini adalah kalian tahu gitu loh, potensi sumber daya alam Indonesia itu memang besar sekali. Jadi kita lebih mendalami tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua adalah mengetahui potensi dan sebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga mengetahui pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dan memberikan alternatif solusi terhadap dampak dan permasalahan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Dari sini any question? Bu Ani mau nanya sih, kalau kalian perjalanan dari Malang ke Bali, dari Malang ke Banyuwangi, kalian pernah lewat PLTU Paiton kan ya? Di situ kan, di situ kan di pinggir-pinggir pantai itu ada apel tongkang yang bawa batu bara, itu ngantri untuk diambil. Lah kalian pernah mikir gak itu batu bara itu potensinya seberapa? Kemudian bisa menghasilkan listrik se-Jawa Bali.
Pernah mikir kayak gitu gak sih? Yang anak, iya Tita. Saya tuh setiap pulang itu ngelewatin PLTU Python. Terus waktu saya lewatin PLTU Python, saya tuh lihat kayak banyak banget kapal-kapal tongkang yang lagi ngangkut batu bara. Terus saya tuh dari situ jadi mikir, wow, ternyata kalau di Indonesia itu banyak banget ya kayak alamnya. Iya, bener banget. Wow. Next, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi mendatang. Lah, jadi pengelolaan itu ada beberapa di Indonesia. Tapi sebelum itu, kalian pengen sih Bu Hanim tahu tentang kemampuan awal kalian tentang sumber daya alam Indonesia. Dari situ buka kuisis kalian yang tak share. Oke ya, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Jadi kita kelola untuk kelanjutan. Yaitu adalah pengelolaan sumber daya alam yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan dan kemakmuran generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Banyak sekali sumber daya alam itu enggak perlu dieksploitasi besar-besaran. Karena apa? Tujuannya adalah untuk generasi mendatang. Eksploitasi besar-besaran itu menyebabkan negara kita akan mengalami kebangkrutan di depannya. Banyak negara-negara yang mengalami seperti itu. Tapi dalam pengelolaannya tidak mungkin gak ada dampak. Mesti ada dampak pengelolaannya. Misalnya kalau sumber daya kehutanan yang saya temui itu adalah alih fungsi lahan. Misalnya lahan hutan kemudian dijadikan lahan perumahan. Kalau di Jawa banyak kan perumahan. Kemudian dijadikan hutan, dijadikan industri. Kemudian apa? Hutan dijadikan ibu kota. Terus itu adalah alih fungsi lahan. Yang kedua adalah tentang kebakaran hutan. Penyebab penting kebakaran hutan adalah pemanasan global atau terjadinya kekeringan. Yang ketiga adalah ekologi. Masih banyak permasalahan yang perlu diangkat dalam sumber daya kehutanan. Ada juga yang Oke, dari sini ada Jawa Timur, yaitu luas total yang terbakar tahun 2019 itu adalah sebanyak 90.000 hektar. Nah, dari situ any question? Terus itu gimana caranya buat ngatasin apa masalah yang ditimbulkan kakak di Indonesia? Oke, gimana sih caranya untuk mengatasi hal tersebut? Ada tanggapan dari teman-teman? Cara mengatasi kebakaran hutan di Indonesia. Hei, luas sekali Indonesia dengan lahan gambutnya. Nah, dari sini kita akan membahas itu secara berkelompok untuk membahas solusi alternatifnya. Alternatif solusi pemecahannya. Maka kita bagi kelompok ya. Oke. Dihitung dari samping. 1, 2, 3. Oke ya. Cari dampak dari pengelolaan sumber daya alam Indonesia beserta alternatif solusi pencegahannya. Di sini kalian petunjuknya. Jadi petunjuk itu adalah ULKPD itu satu ya adalah baca secara cermat panajar sebelum mengerjakan tugasnya ya. Kemudian baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. Kerjakan setiap langkah sesuai dengan tugas.
Kemudian kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Jadi saya beri waktu 20 menit. Kumpulkan laporan ya kan, diskusikan dengan kelompok sebelumnya. Kemudian presentasikan ke depan sesuai dengan arahan dari situ, dari AKPD. Dari situ any question? Ya, terima kasih. Silakan dikerjakan 20 menit dari sekarang. Berarti yang di kantor cuma ini dong. Ini tuh kan ditulis manfaat sumber daya sekarang yang 4 Laptop nanti. itu tuh bakal Apa? Ini kan apa kan sih? Kenapa? Sing permasalahannya aja. Dicari. Ini semuanya apa kali presentasinya? Jadi Dikat ya nggak apa-apa. Iya. Direvisi ya nggak apa-apa. Diedit nggak apa-apa. Itulah yang permasalahannya itu yang penting itu diangkat. Kemudian solusi pemecahannya. Gak apa-apa sih diangkat ke, ada kan pariwisata Indonesia tentang itu Bu, degradasi terumbu karang. pariwisata. Kalau terumbu karang kan belum. Oh, ada. Yang poin pertama poin kedua. Yang pertama tentang penurunan kualitas lingkungan di daerah pariwisata banyak itu candi-candi apalagi. Baik ya, rupa dalam bentuk PowerPoint atau Canva juga boleh. Nanti kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan. Bisa diedit di situ. Kan bisa diedit di situ. Terus Itu Bu, petanya nggak jelas. ya. Nanti di presentasi di Canva atau di PowerPoint ya. Ada yang merasa kesulitan? sudah selesai Ibu. Cuma potensi. Kita bikin presentasi lagi apa gimana? Itu dilanjutkan. Ya, di bawah dilanjutkan ada permasalahannya di situ, kemudian cari solusinya. Itu ditulis. Berarti Kalau itu ditulis sama yang cari itu permasalahannya, kemudian dilanjutkan di Canva. Canva itu boleh diedit, boleh direvisi sesuai dengan kemampuan kelompoknya. Any question? Ini kan banyak 28. Ya, di aja yang nggak penting. Atau nanti Berarti presentasinya nggak semua. Ya.
Ya, diisi semuanya, diselesaikan ininya. Ini diganti tampilannya boleh. Diganti tampilannya boleh. Di Bali berarti banyak wisatanya. Ya, ayo kita ke Bali. Ayo, Ke Bali. Kita sekarang aja baju apa? Mana nggak tahu. terus ini Bel, kamu nanti ajak aku ke sini ya. Belum ada Ini soal. apa? Itu untuk itu. Oh, yang kamu foto juga. Aku pengen sadar pasti cakep. Halo, cek. Halo. Gimana? Lanjutannya. Illegal logging itu. Jawarin aja. Terus nanti ini masalahnya. Ya, masalahnya mana? Apapun masalahnya itu Masalahnya apa? begini bacanya itu basic itu kena bacanya hari ini mulai eskalasi apa gitu Masalahnya tentang ilegal Illegal logging. gimana ini? Apa? ilegal oke itu penebang Ya. perbangan liar Ya, itu dari penyebab ekonomi Indonesia, ya, lemah, dan solusi pemulihan. Coba saya bawain ice breaking dulu sih, biar gak jenuh semuanya karena sudah sore. Clue-nya adalah awal dari kehidupan. Awal itu adalah kunci. Jadi kalau saya pergi ke Hungaria, ya kan? Ke Hungaria. Terus ke Pak Septian itu pergi ke Slovakia, ya kan? Oke. Reno pergi kemana? Ke Gondang. Hah? Ke Gondang. Salah. Awal salah. Kenapa? Kalau Bohanem pergi ke Hungaria, Pak Septian pergi Slovakia, Yusuf pergi kemana? Salah. 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 Yusuf pergi ke Mekah. Oke, presentasi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Hanim selaku guru geografi kelas 11C dan teman-teman yang kami sayangi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kehutanan. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Farusia dari Lausa saya Bekasi Ananta
slide-nya. Saya dapat yang Saya Eve Patiatul Kornil Jati. Jadi apa itu hutan? Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa halaman luas yang berisi oleh sumber daya alam yang didominasi oleh perpohonan. Next. Potensi kehutanan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Oke, lanjut ke masalah dan solusi. Nah, salah satu masalah di hutan adalah kebakaran hutan. Hal ini seringkali terjadi di hutan. Banyak sekali kejadian kebakaran hutan pada akhir-akhir ini. Salah satunya disebabkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya pendaki yang membuat bakar-bakaran terus tidak mengawasinya sampai akhirnya menyebar luas. Nah, solusi yang dapat kita lakukan adalah kita di hutan itu harus berhati-hati ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan api. Api sekecil apapun itu dapat menyebabkan kebakaran yang sangat besar sekali. Masalah yang kedua yaitu ada illegal logging. Terus solusinya ada pemerintah memperketat regulasi dan pengawasan terkait penebangan pohon di hutan agar SDA tidak terkeruk habis oleh pengusaha. Terima kasih sudah mendengarkan dari presentasi kita. Apa ada yang ditanyakan? Any question? Iya. Iya, silakan. Apa ranah konkret pemerintah untuk mengatasi karhutla yang ada di Indonesia? Ada yang tanya lagi? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup segini saja. Mau tanya? Oke. Apa langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah untuk bentar. Bagaimana caranya? Izin menjawab buat jawaban dari pertanyaan Shinji. Apa sih ranah konkret pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan? Oke, jawabannya yaitu pemerintah telah menyiapkan strategis pencegahan dan penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan sejak tahun 2020, yaitu antara lain salah satunya adalah mengadakan pendekatan ke daerah agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan. Terus ada juga sering melakukan patroli udara untuk memantau adanya titik api. Yang ketiga juga, jawaban yang selanjutnya yaitu membentuk satgas di daerah dan menangkap pelaku karhutla. Apa jelas, Shinji? Oke. Sudah? Ada pertanyaan? Ya, karena cukup, jadi sekian dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman, apakah alternatif solusi yang disampaikan oleh kelompok 2 tadi bisa disepakati? Ya, terima kasih. Kita lanjut kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3 tentang kelautan Indonesia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih pada semangat sekali ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Sebelum itu, kami perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Nafis Nuryansyah, nomor absen 18. Saya Mirza Akmal, absen 19. Terumbu karang akan tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Terumbu karang di seluruh dunia menghadapi ancaman yang berat yang membahayakan kelangsungan hidup mereka dan telah menyebabkan degradasi dan kehancuran di banyak tempat. Kemudian ada penyebab degradasi terumbu karang. Yang pertama adalah pengambilan terumbu karang secara ilegal. Yang kedua, pembangunan di pesisir pantai. Yang ketiga, pencemaran oleh limbah, sampah. Yang keempat, penangkapan ikan secara ilegal. Dan yang terakhir, penebangan hutan mangrove. Berikut adalah dampak degradasi terumbu karang. Yang pertama yaitu penurunan parameter kondisi terumbu karang dan tutupan karang mati meningkat, yang berakibat kondisi terumbu karang menurun dengan negatif, yaitu penurunan spesies, kedapatan, dan populasi ikan serta fauna bentik terumbu karang. Terus ada solusi degradasi terumbu karang. Yang pertama ada menjaga kebersihan sungai dan pesisir pantai dari sampah. Yang kedua ada menangkap ikan tanpa merusak karang. Yang ketiga ada mencegah terjadinya erosi pantai. Yang keempat tidak mengambil karang dan terumbu karang. Yang kelima melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian terumbu karang. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan atau masukan? Ya, silakan dari teman-teman yang bertanya. Saya mau bertanya, gimana sih cara menjaga kelautan di Indonesia? Secara kan laut di Indonesia itu luas banget ya. Oke, terima kasih. Yang kedua, ada pertanyaan? Komoditas SDA kelautan yang paling besar itu apa sih? Kelautan. Tadi kamu baca apa? Kira-kira karena di ke laut. Saya mau tanya di lautan itu kalau gimana namanya ngandung sampah buang sampah di lautan itu gimana mengelola sampahnya menurut kalian? Oke, 3 pertanyaan. Yang pertama kita yaitu tentang bagaimana cara menjaga Indonesia. Ya, pertama saya ingin menjawab pertanyaan dari Caca. Yang pertama, cara menjaga kelautan Indonesia yang paling sederhana ada tidak membuang sampah ke laut ya, terutama sungai. Soalnya sungai itu lajunya ke laut air buangannya. Terus yang kedua, melakukan patroli laut secara rutin. Biasanya dilakukan oleh pemerintah dan badan yang bertanggung jawab. Dan terakhir, tidak sembarangan memancing hewan laut. Soalnya beberapa hewan laut itu di Indonesia dilindungi, jadi tidak boleh dimancing sembarangan. Dan memancing itu kalau nggak salah ada izinnya. Terus pertanyaan kedua dari Sofi, komoditas SDA kelautan paling besar. Jadi komoditas kelautan paling besar di Indonesia adalah tuna, menjadi primadona ekspor Indonesia dan rumput laut. Kemudian disusul udang dan kepiting.
Oh. Sebentar Bu. Pertanyaannya apa? Cara mengolah sampah ke laut. Sungai. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amel. Nah, untuk mengelola sampah yang dibuang ke sungai yaitu dengan cara memaksimalkan seluruh SDM di Indonesia untuk bersama-sama mengurangi sampah di sungai dengan cara seperti kayak kerja bakti, gotong royong, sama kegiatan rutinan. Nah, dari sampah-sampah tersebut nanti akan diolah di pusat pendaur ulangan dan sehingga dapat menjadikan sebuah produk baru yang dapat dipasarkan di masyarakat. Ya. Apakah solusinya dapat diterima? Ya, jadi kesimpulan presentasi kelompok kami hari ini, pertama tetap menjaga keberlangsungan terumbu karang karena terumbu karang sangat berpotensi dirusak dan sangat rawan atas kerusakan. Yang kedua, jangan membuang sampah ke laut, ke sungai terutama karena Sungai adalah air ya itulah. Wah. karena air pada sungai adalah penopang kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup di permukaan bumi. Saya rasa cukup untuk presentasi ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tambangan harus lebih dalam analisis amdal. Kemudian kelautan juga harus dijaga laut Indonesia, jangan sampai kita membuang sampah sembarangan. Jangan di sungai, di laut apalagi karena di sungai kan nanti satunya ke laut. Ya kan? Kemudian yang terakhir tentang pariwisata, bagaimana mengelola dari memang itu ada penghasilannya. Jadi penghasilannya itu dikelola kembali untuk pendapatan tempat wisata. Jadi kalau stresnya di menit dari sekarang. Silakan dikerjakan kontesnya dari sekarang. Learning silakan kelasnya masing-masing. Ya. Oke, dikerjakan sebetulnya.
Yang sudah selesai silakan lengkapi dengan dikumpulkan bukan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Oke, dari pembelajaran hari ini apa yang bisa disimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Mas Reno. Oh, kesimpulan. Jadi yang bisa saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah Indonesia itu kaya akan sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Dalam pengelolaannya selalu ada dampaknya terhadap lingkungan, mau itu positif atau negatif. Dan Indonesia harus lebih memperhatikan tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan demi masa depan negara. Anjay. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Reno. Lanjutnya siapa yang ingin menambahkan? Oke Mas Reza, silakan. Jadi kita kan di Indonesia ini kekayaan lautnya sangat kaya sekali. Jadi kita itu harus sama-sama menjaga kekayaan laut kita agar kekayaan laut kita tidak tercemar dan tidak hilang biota laut dan sumber dayanya. Maka dari itu kita harus menjaga bersama-sama. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk belajarnya hari ini. Senang enggak? Senang. Oke, minggu depan kita akan membahas tentang potensi kelautan Indonesia. Maaf, tentang ulangan harian. Wow. Ya, minggu depan ulangan harian dan materi selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Materi selanjutnya tentang ketahanan pangan. Jadi kita akan membahas tentang pertanian, kemudian ketahanan pangan, perkebunan, dan selanjutnya. Dari sini ada pertanyaankah untuk Bu Hanim tentang materi hari ini? Enggak? Cukup? Kalian boleh WA Bu Hanim 24 jam, saya akan menjawab pertanyaan kalian tentang belajar. Ya kan, Bu Hanim sayang banget sama kalian. Terima kasih untuk post-testnya. Hasil post-test sudah bisa dilihat sendiri hasilnya ya. Terima kasih. Kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Hanim sayang banget kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.